Gimana kabarnya? Ngomong-ngomong, tumben Bapak ini ada waktu untuk menemui saya. Oh ya begini Pak, sebetulnya dari kemarin cuma kebetulan ada kesibukan, kesulitan sekarang ini bisa ini Pak. Ya, ada apa kira-kira? Tujuan saya itu begini Pak, saya ini dulu kelas 3 ya. Kemudian pada saat saya melaksanakan pembelajaran sepertinya banyak kendala, dan kendalanya ini apa yang saya harapkan di tujuan pembelajaran yang ingin saya dapat itu tidak apa ya tidak tercapai. Akibatnya anak-anak itu kesulitan dan saya juga kesulitan di situ. Maka dari itu saya minta bantuan Bapak untuk bagaimana saya betul-betul diobservasi sehingga saya mungkin ada semacam pandangan saya bagaimana akan menghadapi siswa dalam mencapai tujuan itu. Saya sangat bersedia untuk membantu Anda. Namun dalam hal ini tadi Bapak menyampaikan kalau ada kesulitan di kondisi kelas di pelajaran. Bapak menyampaikan artinya yang menjadi indikator itu keberhasilan belajar itu yang Bapak maksudkan keberhasilan pembelajaran itu idealnya seperti apa? Saya menginginkan tujuan pembelajaran itu yang berpihak pada siswa, yang berpihak pada artinya bagaimana siswa itu bisa bernalar, bisa berpikir, itu Pak. Saya mencinta tidak menemukan solusi yang baik. Ya mungkin dengan adanya bantuan Bapak mungkin nanti ada peningkatan. Dalam kelas ini masih terkesan menjadi pembelajaran itu dengan komunikatif, Betul Pak. dan murid itu masih bersikap pasif ya. Iya, hanya saya sebagai guru seakan-akan masih terpusat pada saya. Oh, pembelajaran berpusat pada guru. Iya, pada gurunya, betul. Ya baik Bapak Abdullah, nanti dalam hal ini saya nanti akan melakukan pengamatan di kelas Bapak. Nanti Bapak silakan nanti saya akan fokuskan pada bagaimana proses pembelajaran itu bisa di student center ya Pak ya. Betul Pak, tidak seperti itu. Ya, Baik Abdullah, mari kita menuju ke kelas 9. Nanti saya akan mengamalkan. Iya Pak. Ya, mari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah, Tuhan biasa, Allah Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Tadi pagi sudah sarapan? Sehat. Ya, semoga kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah dan Bapak juga ya. Nah, mari seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas berdoa. Seperti ini. Baca doa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malik. Alhamdulillah kalian sudah berdoa seperti kalian pada
Hari ini sudah siap memasuki pelajaran. Pada pelajaran kali ini, anak-anak, pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Betul ya. Bahasa Indonesia ini bahasa apa, anak-anak? Apa bahasa Madura, apa bahasa daerah, apa bahasa persatuan? Kita lakukan ya anak ya. Sekarang kalian sebagai siswa harus betul-betul menguasai bidang bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini merupakan suatu komunikasi ya. Cara kita berhubungan dengan orang lain. Baik, anak-anak, pelajaran apa kira-kira yang akan saya pelajari dan yang kalian terima? Kira-kira apa? Tentang apa? Apa tentang menyusun kata? Apa tentang membuat kalimat? Apa tentang cerita? Yang banyak senangnya kira-kira apa? Membuat kalimat atau bercerita? Siapa yang senang membuat kalimat? Yang ngaju tangannya yang senang membuat kalimat. Hanya 1-2 orang yang suka bercerita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, alhamdulillah. Jadi kalian suka bercerita ya? Hah? Suka bercerita. Bagaimana kalau sekarang kalian diajari Bapak untuk bercerita? Bisa sih kira-kira? Kalau senang belajar bercerita, nanti kalian bisa bercerita tentang apapun yang kalian dengar, yang kalian lihat, bisa diceritakan. Begini ya, saya punya cerita. Ketika Bapak dulu seusia kalian, Bapak senangnya hanya bermain. Kalian senang bermain? Ya, senang bermain. Hah? Senang siapa yang tidak suka? Semua anak-anak, remaja, orang dewasa, semuanya senang. Nah, kalau kita senang bermain, kalau kita sudah selesai bermain, bagaimana perasaan kalian ketika kalian sangat senang? Lagi? Iya, tentunya. Oleh karena itu, di kehidupan ini anak ya, kehidupan sehari-hari, banyak suatu kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, betul? Peristiwa-peristiwa itu yang dikatakan peristiwa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi? Yang sudah terjadi. Coba, berarti yang sudah terjadi. Jadi yang dikatakan peristiwa adalah kejadian yang sudah terjadi atau sudah berlalu. Nah, menurut kalian, apakah itu yang dikatakan cerita? Ya, kalau cerita itu apa sudah terjadi, apa belum terjadi? Coba siapa yang bisa? Kalau cerita itu apa sudah terjadi, apa belum terjadi? Berarti sudah terjadi. Peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sudah kita lewati kemarin atau tadi, kemarin, minggu yang lalu atau setahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu, itu namanya suatu peristiwa yang dikatakan dengan suatu atau disebut dengan suatu jadi. Nah, ceritanya anak-anak, ada yang betul-betul terjadi. Misalnya, coba siapa yang bisa kira-kira mengingat tadi kalian di rumah sedang bagaimana? Sebelum berangkat kemarin ada kejadian tidak di rumah kalian? Masa? Ceritanya bagaimana? Setelah kalian bangun tidur, terus ceritanya bagaimana? Ada kejadian? Mbak mandi itu kejadian apa tidak? Makan kejadian apa tidak? Kejadian. Cuma kejadian itu hanya sebatas judulnya saja, mandi. Nah, istilah mandi tentunya menggunakan apa? Mandi itu menggunakan air. Apa hanya cukup air saja? Sabun, sabun lagi. Kemudian dibasuhlah semuanya, digosoklah dengan sabun. Itu dituangkan dengan kata-kata. Juga ada air ini kalau tidak kan hanya mandi menggunakan airnya di bawah, tidak disiramkan ke itu bukan namanya mandi. Kalau dituangkan dengan kata-kata bahwa saya menyediakan air menggunakan pipa, kemudian saya diambil menggunakan gayung, kemudian disiramkan ke bapak, disiramkan menggunakan saya sendiri.
sampai akhirnya saya merasakan terluka. Itu suatu cerita yang terbuka. Kalau hanya ada kejadian anak-anak, ada apa-apa mandi. Tuh, kalau hanya seperti itu tidak ada suatu cerita. Yang namanya cerita itu diceritakan alur-alurnya. Bagaimana kalian mandi? Sebelum mandi bagaimana? Setelah mandi mandinya yang bagaimana? Apa yang kalian rasakan setelah mandi? Itu namanya kalian sudah melakukan suatu peristiwa atau kejadian yang diceritakan, hanya diceritakan sih. Kemudian anak-anak itu yang disebut dengan cerita yang nyata. Cerita yang nyata. Apakah menurut kalian ada cerita yang tidak nyata? Ada cerita yang nyata. Apakah menurut kalian ada cerita yang tidak nyata? Siapa yang bisa? Coba ini. Kancil naik sepeda di dalam kancil jatuh ke jurang dan ditolonglah oleh tikus. Menurut kalian cerita itu nyata apa tidak nyata? Nah, itu contoh. Jadi menurut kalian ada cerita yang bagaimana? Yang tidak nyata, ada yang cerita yang seperti kejadian kalian tadi pagi sebelum berangkat sudah sekolah, cerita nyaman, nyata apa tidak? Mungkin ada yang tidak mandi tadi pagi. Ada yang tidak mandi? Semuanya mandi? Bisa dituangkan dalam cerita? Bisa. Nah, diceritakan banyak disebut dengan cerita. Di cerita-cerita itu ada alur-alurnya, ada awal mulanya, kemudian awal mula dari cerita itu sebelum mandi, ada setelah mandi, dan kemudian setelah dirasakan setelah mandi. Itu alur-alur ceritanya. Diceritakan dengan sebaik-baik, diungkapkan dengan cerita sebaik-baik menggunakan lisan. Nah, cerita yang diungkapkan dengan lisan namanya cerita hanya diungkapkan. Adakah kira-kira menurut kalian cerita yang tidak dilisankan? Coba kira-kira di buku ini adakah cerita? Pernah kan ada membaca bukunya di rumah? Dibacakah buku ini di rumah? Menemukankah kalian di cerita di buku ini? Pernah temu yang buku dia cerita? Ketemu? Jawab dengan baik, dengan jamblang dan jelas. Pernah ada buku yang mau bercerita? Siapa yang pernah baca buku atau mau bercerita di ujung kan? Atur tangannya yang pernah membaca buku bertemu dengan bacaan yang sifatnya cerita. Atur tangannya. Atur. Berarti kalian tidak membaca buku. Siapa yang suka membaca buku? Siapa yang tidak suka membaca buku? Aduh. Yang suka membaca buku tidak ada, yang tidak suka membaca buku tidak ada juga. Coba sekali lagi. Yang suka membaca buku. Tuh. Siapa yang suka membaca buku? Satu yang jelas. Set. Seperti itu. Najumnya ya, berarti kalian bertanggung jawab. Harus kalian bertanggung jawab. Dan itu. Kalau kalian suka membaca buku, mengapa kalian tadi tidak menjawab? Pernahkah kalian ketika membaca buku, pernahkah kalian menemukan bacaan itu dalam suatu cerita? Pernah? Bapak mau bertanya, jawab dengan baik dan jujur. Kalau kalian bertemu dengan cerita di buku, itu secara lisan atau secara bagaimana? Secara lisan atau secara bagaimana? Kalau menemukan di buku, jawab. Secara lisan atau secara bagaimana? Maka di buku secara lisan. Secara bagaimana? Kalau di buku secara lisan atau bagaimana? Bagaimana? Yang berat jawabannya yang karena jangan hanya sekedar jelas. Menjawab harus dengan membaca di dalam buku itu ceritanya dalam bentuk lisan atau ditulis sebagai S. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ditulis. Berarti cerita itu bisa ditulis. Nah, sekarang Bapak akan mengajarkan ini kepada kalian. Kalian bercerita apa saja.
yang kalian sukai apa saja? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak cerita yang namanya cerita. Yang pertama ada cerita yang nyata, yang kedua ada cerita yang tidak nyata. Kemudian ada cerita yang dilisankan, ada cerita yang tidak dilisankan, artinya ditulis. Nah, jadi itu disebut cerita, tulisan cerita. Paham anak? Kalian sekarang ini Bapak ingin dalam pelajaran hari ini kalian mampu, bisa atau dapat membuat cerita dalam bentuk tulisan. Itu tujuan semuanya anak yang ada di kelas 3 ini, supaya kalian mampu atau bisa atau dapat menuliskan cerita. Kalau ditulis itu biasanya tulis pada apa, anak? Pensil. Ditulis pada apa, anak? Pada kertas atau pada buku. Menggunakan apa? Menggunakan pensil atau menggunakan apa lain? Oh, sehingga membekas catatan-catatan itu di kertas ataupun di buku. Nah, nanti tulisan kalian, cerita yang ditulis kalian itu bisa dibaca orang lain. Sehingga kalau kalian menulis cerita itu dengan baik, sesuai dengan alurnya, dari awal bagaimana sampai nanti pada prosesnya, sampai pada kejadian yang sebetulnya sesuai dengan apa yang ada di cerita itu, kemudian akhir ceritanya bagaimana ketika kalian tulisannya mandi tadi, setelah mandi bagaimana, sampai di akhir bisa dibaca oleh orang lain. Kalau cerita itu bagus, maka sesuai dengan alur-alurnya, maka orang lain akan suka atau tidak suka? Akan suka membaca cerita yang dibuat oleh kalian. Apalagi ditambah dengan tulisannya bagus, jelas, rapi, ditambah di buku itu, di pinggirnya diberi hiasan-hiasan, sehingga orang lain yang melihat akan suka, ditambah lagi dengan visi ceritanya yang ditulis itu mengesankan. Nah, ini yang akan diajarkan Bapak kepada kalian. Bapak sebagai wali kelas, sebagai pembimbing kalian akan memandu itu. Nah, Bapak belum selesai karena Bapak dari kecil sampai sekarang ada cerita untuk kalian. Bapak dulu senangnya bermain sepak bola. Saya tulis ya. Ini kalau dituliskan cerita, tulis ya. Nanti kalian bisa mencontoh ya. Artinya punya gambaran, kalian sudah punya gambaran. Saya ada lupa Bapak. Anak-anak ini masuk semua. Masuk semua. Siapa yang tidak masuk? Bapak lupa. Sakit mana anak? Hah? Karena ada waktu yang kosong yang Bapak lihat. Sakit dalam sakit ya. Mari kita doakan jadi semoga sakit cepat sembuh ya. Yang bersama-sama kita ya. Dan sakit dapat belajar bersama-sama lagi. Ya. Tadi lupa sama anak-anak ya. Nah sekarang lanjut anak-anak ya. Lanjut. Ceritanya Bapak begini. Cerita Bapak pada masa kecil Bapak ini. Tapi akan saya buatkan dalam bentuk tulisan. Ya. Yang pertama, kalian harus fokus. Karena ini nanti ada tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing kalian. Jadi kalau kalian yang ada yang tidak fokus, artinya tidak konsentrasi dari awal cerita Bapak, kalian tidak bisa mengerjakan tugas itu. Seperti adik, seperti Wahyu, misalnya. Karena mengapa? Adik dan Wahyu kelihatannya kurang semangat. Apa kalian betul tadi seperti yang Bapak katakan? Adik, atau mengapa kalian tidak semangat? Apakah kalian sakit? Kamu sakit? Tidak. Mengapa kalian tidak semangat? Kira-kira ya, nanti kamu bisa ikut belajar kan? Fokus kan? Wahyu bagaimana? Kelihatannya
Wahyu tidak fokus sejak tadi. Ya. Kenapa Ibu? Hah? Malas? Sakit? Atau mana? Rasanya bagaimana? Untuk menerima pelajaran Wahyu, kalian semuanya, bukan hanya di Wahyu, semuanya harus fokus, harus fokus dan konsentrasi. Karena Bapak akan saya sampaikan sekali lagi. Farhan, gimana Farhan? Siap Farhan? Betul? Siap semuanya? Siap! Kelompok apa ini namanya? Kelompok burung kakak tua. Yang ini kelompok apa? Bunga mawar merah. Yang ini kelompok apa namanya? Yang keras? Kelompok bunga matahari. Nah, di masing-masing kelompok ada anggotanya. Kalau kemarin kalian mengerjakan suatu pelajaran dengan cara berkelompok, perhatikan, fokus. Sekarang ini kalian oleh Bapak akan ditugaskan membuat suatu cerita secara sendiri-sendiri. Apabila kalian tidak fokus, satu orang saja, nah yang satu orang ini nanti kalau tidak fokus akan tidak bisa membuat suatu cerita. Jadi apakah kalian siap fokus? Siap. Fokus 1, fokus 2, fokus 3, fokus 4. Bagus. Betul ya? Tanggung jawab apa yang sudah dilakukannya. Betul bertanggung ya. Ya. Ke sini. Bapak akan lanjutkan cerita Bapak. Bapak dulu sejak seusia kalian masih duduk di bangku sekolah dasar sampai Bapak menginjak remaja masih suka bermain sepak bola. Bermain sepak bola. Saya suka bermain sepak bola. Ada nggak ya? Ini Bapak ya, cerita Bapak. 1, 2, 3, fokus. Kita sepakat dulu. Karena ini ada teman Bapak. Bagi kalian yang tidak fokus, mari kita buat kesepakatan. Kira-kira yang tidak fokus nanti akan bagaimana? Ada konsekuensi apa? Kalau tidak fokus, ada konsekuensinya dari kalian sendiri. Ayo, minta apa kalian? Kalau tidak fokus, kalian mau diapain? Ayo, siapa ada siswa yang tidak fokus ketika Bapak memberikan pelajaran? Kita buat kesepakatan. Misalnya tuh tidak fokus, apakah harus bernyanyi Pak? Apakah harus membaca puisi? Apakah harus berpantun? Apakah berjoget? Ayo, siapa yang kira-kira setuju dengan berpantun? Yang tidak fokus, mari kita buat kesepakatan. Karena ini ada konsekuensi, ada sebab, ada akibat. Siapa yang menunjukkan sikap siapnya itu? Walaupun dari segi duduk, tapi kayak siapa itu hanya sebentar Pak. Tidak menunjukkan, walaupun tidak mengatakan siapa itu. Tapi itu walaupun tidak ditunjukkan dengan kata-kata, tapi bisa diartikan oleh Bapak bahwa yang bersangkutan betul-betul siap. Paham? Ya betul. Cara duduknya bagaimana? Cara perhatiannya bagaimana? Cara melihatnya bagaimana? Cara mendengarnya bagaimana? Itu fokus. Akan saya pantau, akan Bapak pantau satu persatu. Dari setiap anak Bapak pantau. Siapa yang tidak fokus akan berkata. Karena dengan kata-kata itu tidak cukup. Buktikan dengan sikap badan kalian ya. Kata-kata itu tidak cukup ya. Walaupun kata siapa, tapi kenyataannya kalian di akhir nanti kalian tidak mampu. Apa artinya kata siap? Paham? Paham? Siap? Siap. Oke, terus tepuk tangan dulu perhatikan. Baik, anak-anak. Fokus ke Bapak, cara melihatnya, cara pandangannya, cara pendengarannya. Tadi,
bagus deh. Nanti karena ada juga kelompok ini. Nah, baik. Saya pada zaman dulu masih seusia kalian, saya sudah bermain sepak bola. Bagaimana ini untuk kalian bisa menceritakan? Mungkin Bapak bisa, mampu menceritakan. Mungkin kalian bisa kan? Nah, ada rambu-rambu, ada cara-cara yang harus kalian perhatikan ini betul-betul untuk menulis sebuah cerita sepak bola. Kalau Bapak bisa langsung bercerita, tapi Bapak untuk mengajarkan kalian agar nanti mempunyai gambaran-gambaran. Nah, bisa begitu silakan. Satu, ada pertanyaan sebagai panduan. Ya, sebagai panduan di dalam menulis suatu cerita. Apa yang kalian sukai? Permainan apa kalau permainan? Apa yang saya senangi? Apa yang saya senangi? Yang saya senangi. Kata senangi, kata lain dari kata senangi apa anak? Kata lain dari kata senangi, sukai atau cintai. Boleh beri salah satu. Ya, pilih salah satu. Saya sangat senang atau saya sangat suka. Karena kedua-duanya kata ini tulis. Biar kalian banyak kata bisa menulis sebuah cerita. Kemudian di sini bisa ditulis. Bisa ditulis. Yang pertama ada pemandu. Misalnya bagaimana kata-kata yang sehingga bisa menjelaskan, membuat suatu kalimat dan membentuk suatu bacaan. Yuk, bermain dulunya. Saya suka bermain sepak bola. Dulunya bermain kita ya cerita. Bermain sepak dulunya bermain. Kalau misalnya di Pak, kalian suka apa? Apa ini? Hah? Suka banteng? Banteng itu apa? Permainan banteng-bantengan. Banteng bagaimana? Ketika itu jadi banteng. Berarti bermain banteng. Saya suka bermain banteng-bantengan. Saya suka bermain banteng-bantengan. Seperti kata Jun, banteng-bantengan. Kemudian di judul apa? Judulnya bermain banteng-bantengan. Judulnya ya. Ini masih kesukaan kalian. Judulnya ditulis bermain banteng-banteng. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa. Coba Radit suka apa Radit? Oh, suka sepak bola. Wahyu? Bermain apa Wahyu? Walaupun nanti judulnya sama, Wahyu bermain sepak bola sebenarnya. Radit juga bermain sepak bola. Tapi ceritanya tentu berbeda karena tempatnya juga berbeda dan teman bermainnya dengan siapa saya bermain tentu berbeda. Tempat bermainnya juga berbeda nanti tergantung kalian sendiri. Misalnya Radit juga bermain sepak bola, tapi Radit bermain di pinggir jalan. Ada dengan ini. Radit Wahyu bermain di lapangan sepak bola, bermain dengan teman-temannya, namanya ini. Berangkat jam berapa nanti ada di panduan ya, paham? Walaupun nanti sama, judulnya sama, jalur ceritanya pasti tidak sama, sesuai dengan kondisi dan cerita kalian masing-masing. Paham anak? Bisa dilanjut? Nyanyi dulu, break. Ayo, tepuk tangan sambil tepuk tangan biar kalian betul-betul break. Satu, aku sayang hidup. Kembali lagi ke sejarah ya. Fokus. Masih siap fokus? Masih siap fokus? Makin kelihatan.
cara duduknya kelihatan ya. Nanti akan diketahui dari hasil pekerjaan kalian. Lanjut. Apa yang saya senangi atau yang saya sukai, walaupun di luar sana menyenangkan, tidak bagus siapa yang melihat di luar berarti tidak Kaisar, Farah, tidak Baim. Nah, walaupun di luar sana menyenangkan, fokuslah pada kegiatan sendiri yang tidak kalah pentingnya. Sekali lagi akan saya lakukan ini konsekuensinya. Sudah satu kali tidak sanksi, sekarang masih 2 kali ulangi, ada sanksi oleh Bapak. Sudah peringatan pertama tidak sanksi, kedua akan kena sanksi. Ya, siap? Jangan malu-malu. Yang nanti tidak fokus, kelihatan, jangan diam. Misalnya 3 orang yang tidak fokus, jangan diam. Depan, oke? Ya, nah, siap? Fokus, ya siap fokus? Fokus, siap? Apa yang saya senangi atau saya sukai? Ya, saya kalimatnya bagaimana? Saya sangat, saya bagaimana? Bagaimana supaya bisa mengungkapkan ini? Ya. Senang bermain. Banteng. Titik ya. Titik ya. Titik. Kedua, pertanyaan pemandu yang kedua. Dengan siapa kalian bermain? Yang pertama. Yang kedua, dengan siapa? Dengan siapa kalian? Dengan siapa saya bermain? Ya, bagaimana untuk melanjutkan kalimat ini? Bagaimana? Ayo siapa bagaimana? Siapa yang bisa ngaku tangannya? Ayo. Siapa lagi yang bisa dengan menulis kata-kata kalimat berikutnya? Saya bermain dengan teman-teman. Teman-teman, perhatikan semuanya. Nah, teman-teman ini dijabarkan atau dijelaskan. Siapa temannya? Ayo, sebutlah sembarangan yang kalian ketahui. Coba Bapak, dengan teman-temannya, siapa teman kalian di rumah? Yaitu, ada kata yaitu. Siapa? Nasrin. Masa aku main dengan hanya berdua orang? Hanya berdua saja. Nasrin, kemudian Wahyu. Koma. Nasrin, koma ya. Nasrin, ada kata pengulangan. Ada kok. Wahyu, Lut. Karena kita Bapak, dan karena sudah ada Nasrin, Wahyu, ditambah kata dan siapa? Saya kan sudah menunjukkan lagi. Yaudah, siapa? Temannya yang lain di rumah. Sebut siapa saja. Ya, nanti di cerita itu diceritakan. Dan misalnya ya, Rafi, walaupun tidak bermain dengan Rafi, ya, karena kan dengan lain. Kalau masih ada lagi ditambah dan lain-lain. Ini namanya penjabaran. Apa anak? Kemudian pertanyaan yang ketiga sebagai pemandu, di mana saya bermain? Di mana saya bermain? Di mana saya bermain? Nah, di mana saya bermain? Titik ya. Kata ilahnya titik. Di mana saya bermain? Ayo, bagaimana cara melanjutkan kalimat berikutnya? Kalimatnya kan tadi sudah banyak yang kita sebut. Bagaimana? Lapangannya disebutkan, dijelaskan ya. Lapangan itu banyak. Kalau dijelaskan sih, saya betul. Karena apa? Tadi saya bermain. Saya bermain di lapangan
Lapangan mana? Hah? Desa. Pertamanya desa atau kecamatan? Tulis desa, di lapangan desa. Nah, bisa desanya kalau hanya cerita tidak sebutkan. Saya bermain di lapangan desa. Pertanyaan tidak ditulis. Kalau ditulis juga tidak masalah. Tidak apa. Kemudian pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara bermain? Nah, ini masuk proses bermain. Ya. Bagaimana cara bermain? Nah, bermain caranya itu bagaimana? Ini namanya proses di dalam melakukan permainan. Kalian ceritakan itu. Caranya bagaimana? Bermain sepak bola itu sangat mengasihkan. Karena saya selalu mengejar bola oleh musuh lawan saya. Oleh lawan saya bisa di rumah saya menipu dengan hebatnya menipu. Dia bawa bola terus lari sekencang-kencangnya sehingga mengakhiri gawang lawan. Saya tendang. Dan akhirnya bola masuk ke gawang. Ini proses. Tidak hanya bagaimana cara bermain. Diceritakan proses bermainnya itu bagaimana. Seperti Bapak contohkan, saya ada pertama dikritik oleh wasit. Bola langsung saya oper ke teman. Kemudian teman mengoper tadi dapat banyak. Nasril mengoper lagi ke saya. Oleh saya digiring melewati lawan-lawan. Semua lawan gila. Akhirnya saya mendekati kawan-kawan dan saya dul. Artinya melenceng. Pokoknya seperti itu lepas itu. Terus selama berapa lah tulis cara proses permainannya ditulis sama ya. Ya, proses bermainnya bagaimana? Paham? Siapa yang begini? Paham? Bagaimana? Apa yang harus kalian lakukan untuk memainkannya? Sebetulnya ada di halaman 28 nanti ya. Nah, sampai akhirnya cerita itu selesai dibuat, ya? Ya? Paham? Paham semuanya? Kalian buat cerita itu ditulis sebaik-baiknya dengan alur sesuai dengan panduan pertanyaan, ya? Paham? Kemudian nanti diceritakan kembali. Paham anak-anak? Bisa kira-kira dilakukan oleh kalian? Bisa? Baik, kalau kalian bisa, ya, maka kalian sudah saatnya mengerjakan. Yuk, 1, 2, 3, kerjakan. Menulis cerita. Bapak tunggu waktu ini, Bapak beri waktu. Roni ya, Roni kan? Bintanya Roni. 15 menit bisa? 15 menit bisa? 20 menit? Ya, saya tunggu sampai selesai. Ya. Siapa yang sudah selesai dan siap? Kerjakan, fokus. Karena sifatnya mandiri, sifatnya sendiri-sendiri. Tanyakan yang tidak mengerti. Mumpung masih ada Bapak. Paham anak? Ayo, tulis kalimat-kalimatnya dengan jelas secara berurutan sesuai dengan panduan pertanyaan yang ada di sana. Langsung kita ya. Kalian coba dulu ya anak ya, untuk kalian menulis kata atau kalimat salah, jangan sampai ya, jangan sampai ya, jangan betul. Karena buat kita biasakan menggunakan betul dulu, jangan menggunakan betul. Mana ya? Yang ini, ya langsung ke ceritanya ya. Langsung ceritanya. Pertanyaan ada tulis ya, hanya sebagai panduan ya. Langsung ke ceritanya. Susun mengikuti panduan pertanyaan ya. Panduan sehingga nanti kalau kalian sudah mengikuti itu, insya Allah terciptalah narasi suatu cerita. Tuh, langsung ke cerita. Apa ceritanya? Ah, judulnya apa judulnya? Itu cerita apa? Langsung ke cerita, waktu ke cerita ya. Itu hanya sebagai apa? Panduan. Judulnya tulis. Saya bermain. Tidak apa ini? Tidak apa ya. Nanti prosesnya dijelaskan anak ya. Bagaimana nanti di nomor 4 itu bagaimana cara bermain. Ya. Ini pakai botol. Pakai botol jangan pakai bol poin. Karena dengan membahas memakai poin. Kalau kalian salah, kita melakukan ada titik. Ya. Pada kali kalian gunakan kelas 3 harus pakai botol dulu. Ingat yuk, jadi mudah. Jadi begini dulu. Tadi beli bapak ya. Siapkan botolnya. Saya bacakan. Nah, saya lakukan. Judulnya mana? Judulnya mana? Di sebelah kiri itu ada sebagai panduan. Langsung kepada ceritanya, ya. Paham nih? Paham. Nanti hasilnya yang di sebelah kanan, ya. Di cerita hasil ceritanya di sebelah kanan, ya.
itu hanya sebatas panduan. Pertanyaan itu hanya sebatas panduan untuk menghasilkan cerita. Ya, paham? Oh tepat. Oh tepat. Mana? Tidak paham. Paham? Kok benar? Ya, sampai kalian pulang ke rumah dan apa yang kalian rasakan nanti setelah bermain itu ditulis, dituangkan di dalam cerita itu. Sampai pulang pun ditulis oleh kalian perasaan kalian, juga senang tidaknya terhadap permainan itu. Apa kalian senang sekali? Itu tertulis, tertuang di dalam coret-coretan cerita kalian. Sampai pulang gitu ya. Siapa nanti yang baik ceritanya, saya akan upload yang sangat meriah untuk anak tersebut. Kalian teman kalian bercerita, yang lain mendengarkan fokus. Paham? Nah, bapak ada apa itu? Karena kita fokus. Dan karena mendengarkan dalam saya cerita, mendengarkan ya, simak baik-baik. Apa ceritanya bagus atau tidak? Kalimatnya bagus atau tidak? Nanti kalian yang menilai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Kusani Cumi, akan mempresentasikan pengalaman saya bermain masak-masakan. Saya sangat senang bermain masak-masakan. Saya bermain bersama Ayu, Nada, dan Ida. Saya bermain di halaman rumah saya. Cara bermainnya, saya yang memasak dan saya menjualnya, dan teman-teman saya yang membeli. Saya bermain dengan waktu 30 menit. Saya bermain setiap hari Minggu sepulang les. Lalu, saat selesai bermain, perasaan saya sangat senang sekali. Dan saya pulang ke rumah saya. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itulah hasil presentasi teman kalian Dita. Sangat bagus sekali untuk ceritanya. Tidak ada kalimat-kalimat yang tidak jelas, semuanya jelas. Nah, oleh karena itu, yang lain yang masih belum presentasi nanti bisa dipresentasikan di lain kesempatan pada saat ada pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, kemudian selanjutnya bagaimana setelah pelajaran ini dilakukan membuat satu cerita, bagaimana menurut kalian? Apa kesimpulan yang bisa dipetik di dalam melakukan pembelajaran kali ini? Apa yang kalian dapatkan? Ya, ada. Dengarkan fokus. Apa kesimpulan? Besarnya gimana? Kok enggak soal? Kok bisa dijawab? Setelah belajar ini, apa yang kalian dapatkan? Itulah. Bagaimana menurut kalian? Pelajaran ini. Apa yang kalian dapatkan? Dapat menceritakan pengalaman. Ya. Apa yang kalian ingat ya? Apa yang kalian ingat bisa ditulis, bisa dituangkan dalam bentuk bagaimana? Dalam bentuk cerita. Itu kesimpulannya. Jadi semuanya apa yang kalian ingat baik itu tadi pagi, yang sudah lalu, kemarin, 1 minggu yang lalu, atau 1 bulan yang lalu, bahkan 100 tahun yang lalu. Kalian masih ingat? Kalian tulis. Kalian tulis dan membuat dan menjadikan sebuah cerita. Apabila cerita itu nyata, maka cerita itu disebut cerita yang real. Ceritanya apa? Kalau peristiwa cerita itu kejadiannya hanya angan-angan kalian, hanya bohong-bohongan belaka, tidak sebetulnya, tidak sebenar-benarnya, tapi ditulis oleh kalian, itu adalah yang disebut dengan cerita apa? Fiktif atau cerita hayal. Nah, cerita. Jadi kesimpulannya, apa yang diingat kalian bisa menceritakan kembali dalam bentuk cerita. Kesimpulannya ya. Nah, anak-anak, selanjutnya bagaimana setelah kalian belajar tentang cerita ini yang didapat dari pelajaran ini? Kalian bagaimana anak-anak? Apa yang sudah kalian lakukan dari tadi, dari awal sampai akhir ini? Apa yang sudah kalian lakukan dalam membuat cerita ini? Yang kalian lakukan dari awal sampai akhir, yang pertama kalian ingat. Ayo, dari awal Bapak bagaimana? Bapak bagaimana? Kalian bagaimana? Hah? Yang pertama Bapak bagaimana tadi? Ayo, Bapak menceritakan pengalaman Bapak, ditulis. Kemudian di ulang ini jawab. Ayo saya bukan di ulang ini, ulang ini. Ingat-ingat. Lain
rentetan kegiatan dari yang sudah dilakukan dari awal sampai detik ini selesai. Ya, Bapak sudah bercerita tadi, sudah memberikan gambaran. Yang kedua, Bapak bagaimana gambaran kalian? Bapak meminta kalian membuat sudah kalian lakukan? Sudah dipresentasikan? Ingat itu nah ya. Nah, kemudian anak-anak sebagai tindak lanjut ya kalian pada pembelajaran berikutnya, apa kalian masih suka pada pelajaran yang seperti ini? Betul? Cuma ada syarat dengan ya, ada syaratnya. Apabila kalian ingin pelajaran ini selesai dengan baik, maka yang pertama kalian harus harus. Terima kasih. Demikianlah pelajaran kali ini yang bisa kalian lakukan. Mudah-mudahan pelajaran ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan semuanya. Mari sebelum kita akhiri pembelajaran sekolah, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan observasi sudah selesai ya Bapak. Alhamdulillah ya selesai. Bagaimana perasaan Pak Dula? Saya sangat merasa senang Pak dengan adanya kegiatan itu, dan saya sangat berbahagia sekali dengan adanya kegiatan ini yang sudah observasi oleh Bapak. Karena mengapa? Karena kegiatannya bukan hanya kegiatannya Pak. Saya pantau dari awal kegiatan sampai akhir, anak-anak itu sangat antusias di dalam belajarnya. Dan ternyata hasilnya itu Pak, saya kok sangat bangga itu. Karena secara kelas 3 ini Pak, kelas 3 kok bisa menceritakan dengan baik, dengan gamblang dan utuh sih. Karena ya mungkin itulah Pak, apa namanya, kok siswa seperti itu mungkin karena ada hal yang baru saya lakukan. Baik Bapak Dula, apa yang sudah disampaikan menurut saya adalah efek atau dampak dari sesuatu yang sudah Bapak Dula lakukan. Kira-kira apa yang sudah dalam pembelajaran tadi di kelas menurut Bapak Dula, apa yang sudah berjalan dengan baik? Ya begini Pak, tadi itu saya tuh aura saya itu ketika masuk kelas, saya memang terbawa kebahagiaan. Sebelum mengajar pun saya sudah merasa bahagia, senang melihat apa yang memberikan pada si Afid, mungkin ada kesehatan, mungkin ya dengan adanya selera dan Afid saya yang cerah mungkin dilihat oleh siswa. Guru itu senyum, menyenangkan kepada siswa, sehingga enak itu ketika saya mengucapkan salam, terus mendidik anak, mengarahkan siswa. Itu kalau dari awal itu seakan-akan pokoknya berjalan dengan begitu baiknya, sehingga saya itu setelah menyampaikan tujuan, juga setelah saya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan gambaran-gambaran yang akan dilaksanakan siswa, itu siswa itu menerimanya dengan baik. Ya mungkin dengan adanya senyuman saya tadi itu Pak, Luar biasa. Jadi seharusnya seperti itu Pak. Kalau boleh saya simpulkan apa yang disampaikan barusan tentang yang sudah baik untuk Bapak Dula, pertama Bapak Dula itu membangun mindset dari Bapak Dula sebagai pendidik, hadir kepada mereka di kelas dengan kehadiran penuh, dengan kehadiran sebagai sosok yang bisa memberikan mereka rasa nyaman dalam mereka melihat, dalam berkomunikasi, begitu ya Pak? Iya Pak, betul Pak. Artinya sudah menanamkan kesan yang positif dalam pembelajaran. Betul Pak. Di proses pembelajarannya sendiri, saya juga melihat bagaimana antusias peserta didik, ada koneksi yang sangat baik, yang sangat positif juga antara guru dan murid.
dan saya lebih fokus tadi melihatnya kalau murid itu semuanya ya hanya sebagian kecil lah, tetapi sebagian besarnya itu sudah proaktif dalam kegiatan. Alhamdulillah. Baik, untuk kira-kira kalau yang perlu dikembangkan Bapak, dari kegiatan pembelajaran tadi, ini mungkin Bapak bisa merupakan refleksi juga. Kira-kira yang perlu Bapak kembangkan lagi hal apa dari pembelajaran ini? Begini, saya berpikir walaupun saya itu merefleksi kegiatan yang barusan itu sangat baik, tapi ada satu dari saya yang masih belum kurang, masih belum tersampaikan. Karena itu adalah cita-cita saya. Apa itu? Adanya semacam media yang masih belum saya penuhi. Karena mengapa? Ya karena ya katakanlah lembaga ini kan lembaga yang katakanlah kurang mampu lah gitu untuk mengatasi itu. Tentunya media elektronik seperti proyektor itu kan itu saya sangat harapkan. Karena mengapa Pak? Dengan adanya kegiatan yang seperti tadi, apabila oleh siswa itu saya di video oleh saya dengan menggunakan media elektronik itu, siswa semakin antusias, insya Allah semakin antusias, dan nanti setelah siswa itu di video dan ditayangkan melalui tayangan proyektor, nanti siswa itu bisa melihat apa yang sudah dilakukan dirinya, sehingga anak itu bisa menilai dirinya sendiri. Nah itu yang saya harapkan, karena itu adalah sebagai strategi mungkin yang lebih baik. Jadi penggunaan media pembelajaran yang kontemporer ya Pak, ya lebih ke transformasi digital. Betul Pak. Jadi itu yang belum hadir dan rencananya akan dihadirkan. Betul Pak. Kira-kira tadi sepertinya sudah disinggung, cuman saya ingin mengetahui lebih jauh dari apa yang sudah menjadi target pengembangan kompetensi Bapak. Kira-kira Bapak membutuhkan sumber daya dukung dari siapa? Ya, harapan saya apa yang menjadi cita-cita saya terkait dengan adanya media tersebut, saya sangat berharap ada dukungan dari kepala sekolah, dari teman-teman, karena katakanlah ya Pak ya, sekolah ini kan sama-sama kita tahu kalau sekolah ini sedikit ada kekurangan mampuan untuk mengatasi itu, karena kebutuhan sekolah ini kan banyak, saya sama-sama tahu. Jadi dengan adanya dukungan, mungkin nanti di lain kesempatan ada semacam dukungan dari kepala sekolah, teman-teman sejawat, dan insya Allah mungkin nanti bisa disosialisasikan atau disampaikan kepada wali murid. Mungkin ada dukungan dari sana, insya Allah bisa diadakan di sekolah ini. Baik, karena luar biasa dan saya juga sangat optimis dari sekolah ini, karena apa yang menjadi visi dari Bapak sebagai pendidik itu merupakan visi yang ingin menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas juga. Saya yakin Bapak Kepala Sekolah nanti akan mendukung, dan apalagi kami rekan sejawat juga pasti akan mendukung apa yang menjadi visi dari Bapak. Kira-kira Bapak nanti kapan ini akan memulai untuk melakukan perubahan atau pengembangan kompetensi Bapak? Pengembangan yang saya akan lakukan ini apabila nanti, karena kendalanya kan masalah media Pak. Insya Allah kalau belum ada, tentu tetap optimis Pak. Karena begini, dengan adanya juga antusias dari wali murid, mungkin ini dengan adanya sosialisasi atau arahan-arahan kepada wali murid, mungkin ada sedikit bantuan lah kepada sekolah ini dalam kita sama-sama bagaimana sekolah ini mencapai
suatu kemajuan atau peningkatan dalam pendidikan. Sehingga insya Allah minggu depan ini akan saya lakukan itu. Targetnya minggu depan ya Pak? Iya, Pak. Karena apa yang disampaikan barusan masih membutuhkan manajemen waktu untuk kegiatan di luar. Baik Bapak, luar biasa Bapak Bila ya. Saya sedikit memberikan tanggapan apa yang sudah direfleksikan dari Bapak barusan mengenai hal yang sudah baik, mengenai beberapa hal yang perlu dikembangkan dan juga sumber daya dukung. Untuk saya sedikit menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bila itu serupa dengan hasil pengamatan saya. Terlihat ada perubahan yang jelas, belajar lebih mengerti dan mengenai penggunaan media pembelajaran di kelas akan menghadirkan transformasi digital juga. Kalau menurut saya nanti ada komunikasi di komunitas mungkin kita diskusikan keterbatasan sarananya kita itu pasti ada solusi kalau kita berkomunikasi dan koordinasikan bagaimana entah dengan penjadwalan atau ya minggu itu ada jatah berapa tiap kelas itu penggunaannya seperti apa nanti bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah dan dan untuk wali murid saya juga optimis pasti beliau-beliaunya juga mendukung. Baik Bapak Bila, terima kasih waktunya tadi sudah melakukan pembelajaran dan saya observasi hasilnya Bapak Bila menghasilkan puas walaupun terlepas dari kekurangan tetapi kekurangan itu menjadikan Bapak Bila ini sebuah modal untuk menjadi lebih baik begitu Pak ya. Kira-kira masih ada yang perlu disampaikan Pak? Iya Pak, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak. Karena mengapa? Karena Bapak betul-betul sudah memberikan masukan-masukan yang sangat positif pada saya sehingga saya itu bisa memperoleh suatu hal yang baru dan saya laksanakan itu alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Saya ucap sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bapak. Nanti untuk kolaborasi seperti ini kalau sudah Bapak bilang persiapan sebelumnya saya juga ingin melihat Bapak sekarang menghadirkan transformasi digital tadi penggunaan dari segi proyek dan juga bagaimana perkembangan kelas saya juga ingin tahu dan kembali akan memantau ya. Betul Pak, saya sangat mengharapkan itu Pak. Saya berharap memang Bapak tetap tidak bosan-bosannya membantu saya. Insya Allah siap. Baik, saya rasa kita nanti depan sama Bapak Bila. Terima kasih Pak ya. Ya sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.